Oke guys, welcome back to Gojian Movie dalam pembahasan alur cerita Battletrok The Heaven Season 5 episode ke-144. Sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa kita review dulu di episode sebelumnya di mana kemunculan Abayocin sebagai Banseng yang mengejutkan antek-antek Aula Jiwo yang sedang membuat kekacauan di pavilion bintang jatuh dibantainya dengan begitu mudahnya yang hanya menyisakan Moyu dan Kyudi dengan ketar-ketir melarikan diri luka parah. Selesai dengan Aula Jiwa, Xiaoyan melakukan retreat untuk memulihkan diri dan tanpa diduga Abayocin menemui Xiaoyan untuk memberikan api tulang dingin untuk disempurnakan dalam mantra apinya. Setelah itu Xiaoyan kedatangan Nalan Yanrang yang ternyata datang untuk meminta tolong Xiaoyan menyelamatkan gurunya Yunyun yang sedang terlibat perseteruan dengan pemimpin muda sekte bunga. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana betapa OP-nya Xiaoyan dalam pertempuran melawan Huajin dan gebetan Yaowa Tianjun dari sekte Yuan mendalam. Tanpa kita banyak cincong langsung aja kita terobos. Di minggu sebelumnya Xiaoyan merencanakan ekspedisi menuju sekte bunga dengan ditemani 3 rekannya, dirinya, Qinlin, dan Nalan Yanran. Perjalanan ini diwarnai oleh fokus Xiaoyan untuk menyempurnakan kemampuan api tulang dingin agar bisa segera disatukan dengan mantra api. Tepat Xiaoyan menyelesaikan pelatihannya, Qinlin mengabarkan bahwa mereka akan segera sampai di wilayah sekte bunga. Dan hal itu dibenarkan oleh Nalan Yanran yang langsung menembakkan semacam pilar energi berwarna merah muda untuk membuka formasi perlindungan sekte. Betapa terkejutnya Xiaoyan ketika memasuki terowongan dan masuk ke wilayah sekte bunga. Ternyata kediaman sekte terbesar di dataran rendah itu dipenuhi pemandangan-pemandangan yang indah dengan gunung-gunung yang menjulang yang dihiasi bunga-bunga di setiap sudutnya, yang menganggapnya Xiaoyan sekte ini merupakan surga tersembunyi. Tidak hanya itu, Xiaoyan dan rekannya dikejutkan oleh gunung-gunung mengapung yang mengukir tulisan emas yang membentuk formasi dengan warna yang sama ketika mengeluarkan kabut merah ke setiap penjuru sekte. Nalan Yanrang menjelaskan bahwa mereka sedang berada di tengah formasi kebingungan sekte yang digunakan untuk menyesatkan murid yang bersalah. Di mana formasi ini menandakan bahwa pertarungan antara gurunya dan Huajin akan segera dimulai. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nalan Yanrang, sekarang gunung utama sekte sudah dipadati dengan murid-murid yang akan menyaksikan pertarungan. Dan keramaian itu langsung pecah ketika Yunyun datang. Ketika Yunyun datang, Huajin menunggu di arena bersama kekasihnya Yaowa Liangjun. Kedatangannya tidak disambut menyenangkan. Huajin berkata berani-beraninya Yunyun mengincar posisi ketua sekte. Yunyun dengan tenang menjelaskan bahwa dia sangat berterima kasih atas kebaikan ketua sekte sebelumnya alias Nenek Hua Huayu. Salah satu ketua agung sekte bunga meminta Huajin untuk tidak terus bersikap egois untuk menerima keputusan yang diambil ketua sekte terdahulu atas posisi ketua yang akan diwariskan oleh Yunyun. Namun Huajin malah terus menjelekan Yunyun dengan menyebut gadis itu pasti telah melakukan tipu muslihat hingga membuat Huayu tenggelam dalam kepura-puraannya. Sekarang kalau memang benar Yunyun tidak mau menjadi ketua sekte, maka Huajin ingin gadis itu membuktikan dengan memberikan seluruh doki Huayu yang ada di tubuhnya. Adapun doki yang telah diberikan kepadanya, berhubungan doki itu telah tersegel di tubuhnya dan Yunyun tidak bisa melakukan apapun untuk mengeluarkan doki tersebut. Mantan ketua sekte Yunlan itu mempersilahkan Huajin untuk datang sendiri untuk mengambilnya dalam pertarungan. Yunyun karena so bijak dan so suci, Huajin pun hilang kesabaran dan langsung menyerangnya. Tapi ternyata... tiba-tiba Xiaoyan datang untuk membantu Yunyun sebagai teman, sehingga membuat Huajin makin emosi karena menganggap Yunyun ingin merebut kedudukan ketua sekte.
Sementara itu Yohua Lianjun di sisi lain malah menjadi antusias ketika mendengar nama Xiaoyan dan berpikir untuk menguji berapa kuat nama yang terus viral di dataran tengah itu. Xiaoyan yang mengetahui kekuatan Yunjun yang belum stabil setelah menerima doki nenek Yohua memintanya untuk tinggal dan dia akan menghadapi Hua Jin dan gebetannya sendirian. Pertempuran dua dojun dengan perbedaan tingkat, namun meskipun Xiaoyan lebih rendah ranahnya 4 bintang dibandingkan Yohua Lianjun, tanpa diduga pemimpin muda Pavilion itu sama sekali tidak digeprek, malah memberikan perlawanan seimbang. Baru setelah cukup direndahkan, Yohua Lianjun pun akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Ketika itulah Yohua Lianjun mengeluarkan teknik rahasia Sekte Langit Mendalam, yaitu transformasi penyatuan surga bumi yang membuat surga bumi bergejolak hebat. Xiaoyan yang tahu teknik apapun yang hendak Yohua Lianjun keluarkan bukanlah teknik teme-teme, sehingga dia pun tidak ingin menganggapnya remeh ketika memutuskan menggunakan teratai api pemusnahan 4 api surgawi. Ketika Xiaoyan mengeluarkan api 3000 pembakaran di tangannya, ekspresi Lianjun langsung berubah muram, apalagi pemuda itu kemudian mengeluarkan 3 api surgawi lain dan berusaha menggabungkannya yang merupakan pemandangan luar biasa tidak lazim bahkan sepanjang sejarah dunia Douki. Sehingga hanya beberapa detik yang singkat, sebuah teratai warna-warni yang indah telah terbentuk di depan mata semua orang. Adu mekanik tingkat tinggi antara Xiaoyan dan Yohua Lianjun dimulai ketika teratai api pemusnahan dikirim mendekat ke arah bunga merah dan menciptakan gelombang energi penghancur yang luar biasa di seluruh penggunungan Sekte Bunga. Akhirnya dua bunga beda ukuran itu saling bertemu, dan ketika bertemu, bunga merah Yohua Lianjun langsung mengeluarkan kelopak-kelopak tanpa batasnya untuk menyelimuti seluruh teratai api pemusnahan. Kepercayaan diri Yohua Lianjun menjadi semakin besar ketika melihat teratai api pemusnahan ternyata tidak sekuat yang dibayangkan, malah langsung bisa ditelan bunga merah penyatuan surga bumi. Tapi ternyata Lianjun merasa kemenangan sudah di depan matanya. Tiba-tiba teratai api pemusnahan meledak di dalam bunga merah penyatuan surga bumi dan menciptakan letusan energi penghancur luar biasa dahsyat yang bahkan langsung menghempaskan Yohua Lianjun yang babak belur menabrak arena pertandingan. Ini gimana guys, di episode kali ini dijamin seru banget kan? Dan buat kalian yang penasaran keseruan di episode selanjutnya, jangan lupa pantau terus channel Gojian Movie dan jangan lupa subscribe. Bye bye.